konsep ilaniyah dan insaniyah. Nilai-nilai ilahiyah dan insaniyah harus terwujud dalam bermuamalah. Apa arti muamalah? Ta'amul bainan nas. Itu hubungan antara manusia dengan satunya manusia yang lainnya. Hubungan. Jadi kalau hubungan berarti kan ada interaksi ya. Ada interaksi. Misalnya hubungan antara dosen dan mahasiswa. Hubungan antara mahasiswa dan mahasiswa. Ya. Maka di dalam konsep muamalah, hubungan tersebut itu menjadi hal yang sangat penting. Karena manusia tidak bisa hidup secara individu-individu. Tidak bisa hidup secara masing-masing. Oh, saya kan orang kaya, saya kan memiliki segalanya. Gitu. Jika Anda mati ya butuh juga orang untuk gali kubur, buat mandiin, kan nggak bisa ya, mayat mandi sendiri gitu. Nah, ini dalam konteks nilai ya, nilai. Ini orang-orang tidak akan bisa hidup ya tanpa bantuan orang lain. Orang kaya bisa dia kaya karena ada orang miskin. Kalau enggak status kayanya itu tidak bisa dinamakan kaya kalau dia enggak ada orang miskin sebagai pembanding gitu ya. Maka nilai-nilai ini perlu diterapkan, nilai ilahiyah. Seorang yang kaya misalnya dia tidak akan sombong kalau memiliki nilai ilahiyah. Begitu pula dengan orang yang miskin, dia tidak akan berputus asa kalau dia memiliki nilai ilahiyah. Nah, jadi nilai ilahiyah dan insaniyah ini saling keterkaitan dan keterhubungan antara satu lainnya. Maka sangat penting ya untuk dicermati sebagai mahasiswa, terutama nih mahasiswa muamalah atau Islam 3 ya. Bagaimana kita memahami konsep atau nilai-nilai ilahiyah dan insaniyah ini masuk ke dalam jiwa manusia, jiwa-jiwa manusia. Makanya keterhubungan itu akan terlihat ya dari praktek-praktek keseharian gitu. Misalnya nih ketika saya ngomong nih, Anda nggak respon, berarti kita tidak terjalin antara nilai-nilai ilahiyah dan insaniyahnya, tidak terjalin dengan baik. Kenapa? Karena muamalahnya hanya ini gitu, interaksinya hanya setengah. Ya tidak ada hubungan, tidak ada ketersambungan, tidak ada keterikatan antara satu dan yang lainnya. Jadi yang satu bicara, yang satu hanya mendengar saja. Sebaiknya ada respon take and give antara satu dan yang lainnya. Saling memberi, saling merespon, dan saling berkontribusi di dalam sebuah diskusi atau percakapan. Itu baru juga terwujud nilai-nilai insaniyah dan ilahiyah itu. Jadi muamalah. Kita ada lagi bermuamalah sekarang, tapi bermuamalah yang bisa dikatakan secara ini ya, baru setengah nilai gitu, setengah nilai karena belum terwujudnya nilai-nilai ilahiyah dan insaniyah itu secara komplit ya. Nah, jadi oleh karena itu muamalah itu bagaimana kita ya menghadirkan diri ikut serta dalam sebuah diskusi atau dalam sebuah komunitas masyarakat. Kita ambil andil. Misalnya seorang masyarakat ya dia tidak bermuamalah dengan baik itu akan terlihat dia nggak dikenal di masyarakat, orang tidak tahu siapa dia, di mana tinggalnya, apa pekerjaannya, bahkan orang nggak tahu ini warga sini apa bukan ya. Atau mungkin ini mahasiswa sini mahasiswa bukan ya. Saya nggak pernah ambil andil, nggak pernah nongol, nggak pernah diskusi atau berbicara misalnya. Jadi oleh karena itu saudara-saudara, saya harapkan di dalam memahami konsep ilahiyah dan insaniyah ini, bagaimana kita menghadirkan nilai-nilai kemanusiaan dan juga nilai-nilai ketuhanan di dalam menjalani kehidupan kita. Itu poinnya. Nah, nilai-nilai ilahiyah dan insaniyah itu berarti kan kalau kita lihat kan mengkaji nilai-nilai Islam ya. Secara khusus
Nilai-nilai ilahiyah itu mengkaji nilai-nilai Islam. Ya, karena menyangkut berbagai macam aspek yang dimiliki seorang muslim. Mulai dari dia berkata-kata, bersikap, bertindak, berperilaku, semuanya itu ya harus memiliki nilai-nilai. Nilai-nilai apa? Nilai-nilai Islam kan gitu ya. Nah, nanti juga erat hubungannya masalah malah ilahiyah insaniyah ini dengan akhlakul karimah. Ya, akhlakul karimah. Kemudian sebelum menanamkan nilai-nilai Islam, maka terlebih dahulu kita harus memahami ajaran Islam. Anda belajar di UMJ misalnya kan, itu adalah bagian dari salah satu cara memperoleh ilmu pengetahuan. Tapi ilmu pengetahuan itu tidak hanya cukup ya ilmu pengetahuan secara umum saja. Tapi bagaimana menanamkan nilai-nilai Islam itu dalam jiwa-jiwa kita masing-masing. Makanya Anda diberikanlah materi kuliah akidah dan akhlak, ya kan? Muamalah dan juga ibadah dan lain-lainnya. Itu adalah bagian dari memahami atau memahamkan ajaran Islam ya secara keseluruhan kepada peserta didik gitu, kepada mahasiswa. Ya, kepada mahasiswa, dan ini sangat penting sekali untuk dipahami oleh mahasiswa. Jika Anda tidak bersungguh-sungguh, maka gagallah proses pembelajaran itu. Karena tidak cukup hanya sekedar pengajar saja atau dosen saja yang bersungguh-sungguh. Hebat apapun pengajar, dosen, atau bahkan profesor pun yang mengajari Anda, jika Anda tidak serius atau tidak memahami atau tidak fokus, ya nanti semuanya akan sia-sia. Nah, nilai-nilai ilahiyah itu, saudara-saudara, itu mencakup iman, Islam, dan ihsan. Iman, ya kan? Kalau rukun iman, Anda tahu ya 5 ya. 5 apa 6 nih? Apa bedanya rukun iman dan Islam? Ya, pada ketiduran ya. Rukun iman yang 6, rukun Islam yang 5, dan rukun ihsan itu ada 1. Ya, rukun ihsan itu ada 1. Jadi iman, Islam itu saling keterkaitan. Ya, orang-orang Islam mesti harus memahami iman, rukun iman, rukun Islam, dan juga rukun ihsan. Iman kan untuk minum billah, malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi, ya kan, wa biqadri wa yaumil akhir, ya, iman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab, kepada nabi dan rasul, ya kan. Nah, kan kadar baik kadar buruk, hari kiamat, ya. Ini bagian yang tidak bisa terpisahkan dari nilai-nilai ilahiyah itu. Nilai-nilai ilahiyah adalah nilai-nilai yang menghadirkan Tuhan dalam berbagai aspek kehidupan kita. Nah, ini yang terpenting. Jadi Tuhan. Sudahkah kita menghadirkan Tuhan ya dalam hati kita, merasakan kehadirannya, merasakan ya pengawasannya, penglihatannya, kekuasaannya. Ya Allah itu maha kuasa, ya, maha kuasa dan maha menguasai, kuasa dan menguasai. Jiwa-jiwa kita menghadirkan Allah dalam jiwa-jiwa kita, hati kita, itu berarti dalam konteks nilai-nilai ilahiyah kita sudah memenuhi rukun itu. Makanya orang yang beriman itu adalah orang yang tidak akan pernah berputus asa ya. Orang yang hadir, merasakan hadirnya Allah dalam dirinya, sehingga dia kemanapun pergi, dia merasa ada Allah yang memperhatikannya. Nah, itulah hakikat nilai-nilai ilahiyah itu. Kemudian berikutnya adalah Islam. Bagaimana menunaikan rukun Islam itu dengan sebaik-baiknya. Ada 5 ya rukun Islam. Salah satunya yang paling urgent itu adalah mengenai perintah sholat. Sholat itu adalah bagian dari nilai-nilai ilahiyah
Yang membedakan kita dengan umat lain itu adalah sholat. Yang membedakan kita dengan agama lain adalah sholat. Maka sangat disayangkan misalnya seorang muslim, seorang yang beragama Islam, tapi mereka tidak sholat. Sangat disayangkan. Kemudian lagi ihsan, ada satu, itu anta'budallaha ka'annaka tarahu wa illam taraka tarahu fa innahu yarak. Jadi satu rukun ihsan, yaitu merasakan kehadiran, seolah-olah kita melihat Allah ya, tapi bukan melihat secara zat. Jadi kalau kita merasakan kehadiran Allah, melihat Allah dalam diri kita, dalam hati kita, maka sesungguhnya kita itu telah memiliki nilai-nilai ilahiyah, ketuhanan. Merasakan bahwa diri kita memiliki pengawasan yang sangat ketat, amat ketat gitu ya, dari para malaikat-malaikat Allah, Raqib dan Atid, berarti itu adalah bagian dari hal yang amat penting yang kita rasakan. Dan itu bagian dari nilai-nilai ilahiyah yang sebagaimana yang judul tadi. Nilai-nilai ilahiyah mampu merasakan bahwa Allah itu Maha Kuasa dan juga Allah itu Maha memperhatikan, Maha mengawasi. Banyak orang tidak akan bisa korupsi karena dimanapun dia berada selalu merasakan Allah itu ada. Orang kenapa dia buat maksiat, kenapa dia korupsi, kenapa dia manipulasi, kenapa dia selingkuh? Karena dia tidak merasakan adanya Allah. Dibarengilah dengan hawa nafsu, setan. Oleh karena itu, dalam kondisi seperti ini juga lah, ya saudara-saudara, kita apabila ingin serius dalam menjalani kehidupan ini, maka kita harus menghadirkan nilai-nilai ketuhanan itu, nilai-nilai ilahiyah itu dalam diri kita. Peranan agama dalam menjaga kesehatan mental, melihat bahwa keimanan dengan meyakini kerukunan iman dalam memelihara seseorang dari goncangan. Nah inilah peranan agama. Nah, agama berarti agama itu sebagai pemelihara, ya, menjaga. Seorang yang tidak memiliki agama, hidupnya akan goncang. Agama berarti kan mengamalkan ajaran-ajaran yang terkandung di dalam agama itu. Orang tidak bisa dikatakan beragama kalau dia tidak mengamalkan agama itu. Orang tidak dikatakan beragama kalau dia tidak memelihara ajaran agama itu. Jangan hanya sekedar untuk status di KTP saja. Ya, agama itu harus diamalkan. Tidak hanya diyakini, tapi diamalkan. Dengan apa? Dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Gitu. Dan agama itu, kalau seseorang sudah menjalankan agama itu, menjaga agama itu dengan baik, maka agama itu akan menjaganya dengan baik. Orang yang menjalankan agama dengan baik, maka agama akan menuntunnya dengan baik. Itu kira-kira. Ya, seseorang akan terjaga dari goncangan, gangguan-gangguan kejiwaan. Seorang yang tidak beragama dengan baik, dia akan mudah goncang jiwanya. Coba deh Anda rasakan, kalau nggak beragama kita ini hancur. Ya, udah goyang, gangguan jiwa, gila, stres. Semuanya ini harus dilandasi dengan agama. Ya, termasuk juga kuliah ini harus dilandasi agama. Keyakinan yang kuat. Ya. Yakin kepada Allah bahwa setiap apa yang kita lakukan ada balasannya, ada efeknya gitu. Baik yang kita lakukan maka baik pula lah akan yang dibalas. Akan mendapatkan balasan yang terbaik. Tapi kalau jelek yang kita lakukan maka kejelekan juga lah yang akan kita oleh. Maka semuanya akan berlaku adil gitu ya. Akan berlaku seimbang gitu. Maka oleh karena itu pentingnya nilai-nilai ketuhanan itu, nilai-nilai keislaman itu harus kita terapkan dalam diri kita agar kita memiliki pegangan kehidupan. Jiwa tidak goncang, jiwa tidak merasa rapuh, tidak rapuh gitu. Ya, karena banyak sekali kegoncangan jiwa seseorang. Ya, rapuh, depresi, stres, sehingga banyak sekali orang yang mau bunuh diri.
putus asa dalam hidupnya. Maka muamalah dalam konteks ilahiyah ini adalah memperkuat, memperkokoh ya keimanan seseorang itu, sehingga ya berkuranglah tekanan-tekanan batin, ya, tidak kecewa dengan takdir gitu ya, yang timbul dari interaksi antara masyarakat, lingkungan dan lain-lainnya. Jadi kekecewaan itu tidak muncul, rasa kecewa tidak muncul apabila kita merasakan hadirnya Allah dalam diri kita. Kekecewaan itu tidak muncul ketika kita merasakan bahwa segala sesuatunya itu adalah takdir Allah. Tidak akan kecewa. Maka oleh karena itu seseorang semakin semakin dia merasakan kehadiran Allah dalam dirinya, maka dia akan semakin enteng hidup, semakin ringan beban hidupnya. Apa Anda rasa? Jadi karena itu, saudara-saudara, mari kita hadirkan, ya, hadirkan rasa dekat dengan Allah, dekat dengan Allah. Kalau Allah udah dekat dengan kita, kita merasakan bahwa kita ini dekat dengan Allah. Kalau Allah sudah dekat dengan kita, berarti kita yang lebih merasakan lagi gitu. Allah itu kan selalu dekat dengan kita. Tapi kadang-kala manusia itu tidak menyadari, tidak merasakan. Nah, itulah yang harus dinilai-nilai hadirnya Allah dalam diri kita itu, dalam kehidupan kita itu, itulah yang perlu dipupuk ya. Sehingga tekanan-tekanan batin, kekecewaan, ya, itu putus asa itu jauh dari kita, karena kita sadar bahwa segala sesuatunya itu sudah menjadi takdir Allah. Nah, jadi keimanan mengakibatkan timbulnya keserasian, keharmonisan, ya, pikiran, perasaan, perbuatan, tentram, jiwa kita itu tentram. Seseorang yang memiliki nilai-nilai ilahiyah itu, yang dirasakannya itu apa? Tentram jiwanya, hatinya tenang, ya, seimbang antara pikiran dan hati itu seimbang. Jangan pikirannya galau, hatinya pasti galau juga. Seorang itu pikirannya tenang, hatinya juga akan mempengaruhi perasaannya gitu. Bahkan perbuatan. Seseorang yang hatinya tidak tenang, pikirannya tidak tenang, akan terlontarlah kata-kata yang tidak bagus, tidak baik, tidak bijak. Ya. Jadi keserasian, keharmonisan ya antara hati, pikiran dan perbuatan itu akan dipengaruhi oleh nilai-nilai keimanan seseorang itu. Orang yang beriman akan terpancar dari perilaku-perilaku yang baik. Orang yang beriman akan terpancar dari perkataan-perkataan yang baik. Orang yang beriman akan terlontar ya dari jiwanya, dari hatinya itu membawa kepada ketenangan dan ketentraman. Itulah orang-orang yang memiliki jiwa-jiwa dan nilai-nilai ilahiyah itu. Jadi oleh karena itu ya, nilai ilahiyah dan insaniyah itu sangat mempengaruhi pikiran dan perbuatan kita, hati kita. Nah, orang yang bisa menyelaraskan itu semua, maka dia akan mendapatkan kesempurnaan dan kesempurnaan diri. Baik, saudara-saudara, ini klasifikasi nilai dari berbagai sudut pandang ya, secara umum ya. Silakan Anda baca, saya sudah share di link, nanti silakan di-download. Jadi pada prinsipnya dasar sumbernya itu semuanya adalah nilai ilahiyah dan insaniyah. Apapun permasalahan hidup di dunia ini, apakah itu dalam pengetahuan, ekonomi, keindahan, politik, keagamaan, dan semua bentuk ya proses budaya yang dijalani oleh manusia itu sumbernya cuma dua, nilai ilahiyah dan nilai insaniyah. Nah, ini ada lagi beberapa hal terkait dengan ini ya, nilai tadi. Ada yang bersifat subjektif, ada yang rasional ya, rasional. Nilai-nilai ilahiyah itu terkandung ya dua dimensi, saudara-saudara. Nilai-nilai ilahiyah yang bersifat ubudiyah, berarti kan ibadah ya. Nilai-nilai ilahiyah yang bersifat muamalah. Nah, jadi ilahiyah yang ubudiyah dan ilahiyah muamalah. Jadi muamalah. Dan di situ memiliki nilai-nilai rasional
yang memang semua manusia akan masuk di dalamnya. Apakah itu nilai sosial, individu, biofisik, ekonomik, politik, estetik, dan lain-lainnya. Ini adalah nilai-nilai yang akan muncul ketika kita melihatnya. Ya, turunan dari nilai-nilai ilahiyah ini. Terutama nilai-nilai ilahiyah yang bersifat muamalah. Akan muncullah sosial, individual, dan lain-lainnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Ya, nilai ilahiyah. Nah, ini. Arti nilai ilahiyah itu kan nilai-nilai yang bersifat ketuhanan, saudara-saudara. Nilai yang lahir dari keyakinan. Ya, berupa petunjuk dari supernatural atau Tuhan. Ya. Nilai yang diwahyukan melalui rasul-rasul atau melalui nabi, yaitu Rasulullah. Kemudian apa isinya? Yaitu berbentuk iman, takwa, adil, ya. Dan yang hal ini diabadikan dalam Al-Quran. Jadi nilai-nilai yang paling utama itu adalah nilai-nilai iman dan takwa, ya, iman dan adil, dan seterusnya, dan seterusnya. Maka oleh karena itu, bagi seorang muslim yang memiliki keyakinan, dia akan semakin kokoh, ya, semakin kokoh gitu, imannya dan takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi nilai iman dan takwa ini adalah nilai yang paling utama, pertama dan utama yang harus dimiliki oleh seseorang dalam memahami konsep ilahiyah ini. Jadi setiap kita umat Islam ini kan memiliki keyakinan-keyakinan yang berbeda-beda. Ada di antara Anda ini yang setengah-setengah. Sama juga kayak kuliah, ada yang setengah-setengah, ada yang full. Dalam meyakini Allah juga sama. Kita ada yang mungkin setengah-setengah atau setengah jadi, ya, atau mungkin hanya momen-momen aja, momentum aja. Ketika galau, ketika dapat musibah, dapat bala, ingat Allah. Ketika senang, ketika bahagia, lupa sama Allah. Oleh karena itu, seharusnya nilai-nilai iman dan takwa itu bersifat mutlak. Nilainya, iman dan takwa itu bersifat mutlak, tapi nilainya itu, ya manusia ini gitu ya, seringkali tidak konsisten, seringkali berubah-ubah. Padahal sebenarnya nilainya harus konsisten, harus mutlak gitu ya. Beberapa macam nilai-nilai ilahiyah yang sangat mendasar untuk diberikan kepada anak keturunan kita, yaitu iman, Islam, ihsan, takwa, ikhlas, tawakal, syukur, sabar. Nanti mungkin ada soalnya. Silakan Anda jelaskan macam-macam nilai ilahiyah, ya, yang sangat mendasar bagi kehidupan manusia. Atau tuliskan nilai-nilai dasar ilahiyah atau konsep ilahiyah dalam kehidupan manusia misalnya. Ini ada Islam, ihsan, takwa, ikhlas, ya, tawakal, syukur, dan sabar. Baik, nah itu sudah selesai kita bahas tentang Islam, tentang istilah konsep nilai ilahiyah, ya, nilai ilahiyah atau nilai ilahiyah, konsep nilai ilahiyah. Sekarang nilai insaniyah. Nilai insaniyah itu yang kedua adalah masalah manusiawi. Kalau tadi masalah Tuhan. Jadi bagaimana kedekatan kita dengan Tuhan, bagaimana merasakan diri kita itu dekat dengan Tuhan, bagaimana kita merasakan kehadiran Tuhan, bagaimana kita merasakan, ya, bahwa diri kita ini diawasi oleh Tuhan. Itu nilai ilahiyah itu. Insaniyah itu kebalikannya, bagaimana urusan kita dengan manusia, ya. Jadi insaniyah itu adalah nilai-nilai alami yang dimiliki oleh manusia, diturunkan oleh Allah kepada manusia. Makanya manusia itu memiliki rasa empati, simpati, ya, simpatik, gitu ya, empati, peduli, ya, bertanggung jawab, sabar, dan lain-lain. Itu kan nilai-nilai yang memang sudah termaktub dalam diri manusia itu. Maka dengan nilai-nilai ilahiyah, maka manusia itu akan lebih terbimbing lagi gitu ya, akan lebih terpelihara lagi nilai-nilai kemanusiaannya itu. Makanya ada namanya sifat-sifat humanistik, ya, sifat-sifat humanistik dalam diri manusia gitu. Ya, bagaimana dia memperlakukan manusia, menghargai manusia, merespon manusia lainnya gitu. Ini sangat penting gitu. Itu akan terlihat bagi seseorang yang memiliki jiwa atau nilai insaniyah ini.
Ibadah bagi manusia dalam rangka memenuhi ketaatan rohani. Kalau kita berbicara ibadah itu berarti rohani, ya. Tapi ibadah itu bukan hanya sekadar rohani, tapi juga jasmaninya. Makanya seseorang yang beribadah itu butuh makan, minum dan lain-lainnya. Dan butuh makan dan minum ya memenuhi raganya gitu, supaya dia kuat dalam beribadah. Nah, dalam rangka itu dinamakan manusiawi, fitrah manusia. Manusia butuh tidur, manusia butuh makan, manusia butuh istirahat, manusia butuh dihormati, disegani. Manusia itu butuh apa namanya? Butuh dilindungi ya. Semuanya itu adalah nilai-nilai manusiawi yang memang sudah ada dari fitrahnya lahir di manusia itu. Ya tanpa harus dipelajari. Nah, maka oleh karena itu, karena Islam ya, Islam diturunkan adalah untuk kemuliaan manusia dalam menjaga ya, dalam menjaga kelestarian manusia itu. Maka hukum itu lahir ya. Kemudian kapan berakhirnya ya sampai mati kita baru selesai menunaikan hukum itu. Jadi hukum itu tidak ada expirednya. Hukum di dalam ajaran Islam itu hukum yang berlaku bagi kita seluruh makhluk hidup sebenarnya. Nah, mati kita selesai, berarti sudah selesai hukum itu. Nanti lagi ketika kita berbangkit ya, yaumul kiamah, baru di situ ada pengadilan yang seadil-adilnya itu. Nah, oleh karena itu, karena manusia ini memiliki tatanan kehidupan ya, mereka harus taat hukum, ya harus menjalankan hukum, maka secara manusiawi manusia itu sebenarnya pada hakikatnya taat pada hukum. Tapi pengaruh-pengaruh luar, pengaruh budaya, ya maka manusia itu suka membangkang. Nah, tapi ya tidak semuanya. Maka itulah pentingnya kita memahami nilai-nilai tadi, nilai-nilai tentang ketuhanan. Seseorang akan taat dalam menjalani hukum, gitu ya. Mereka akan jalani hukum apabila mereka betul-betul menyadari bahwa segala sesuatu yang dia lakukan itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT. Ya, jadi syariat diturunkan untuk kepentingan manusia. Ya, Allah itu menurunkan syariat, dijadikan syariat bagi kamu kata Allah. Memberikan syariat bagi kita oleh Allah SWT ada tujuannya untuk memudahkan jalan kita. Syariat tidak memandang ras, suku, kasta maupun bangsanya ya. Islam hanya memandang apa iman dan takwa, tidak memandang jenis ras, kasta maupun bangsanya. Dari bangsa manapun, dari kulit apapun, dari model apapun dia tetap ya dianggap manusia gitu. Mau putih kah dia, mau kuning kah dia, mau hitam kah dia, mau hijau kah dia, mau abu-abu kah dia, sama aja. Di hadapan Allah itu tidak memandang ras, ya, tidak memandang suku, bangsa, kasta, ya. Jadi oleh karena itu, bagaimana kita meyakini itu semua ya? Karena itu tadi menghadirkan Allah dalam diri kita, nilai-nilai ketuhanan itu, ya. Karena pada hakikatnya tidak ada manusia yang lebih mulia ya, kecuali hanya iman dan takwanya. Bukan karena sukunya, bukan karena kayanya, bukan karena cantiknya, bukan juga karena dia gantengnya. Jadi tidak ada yang namanya membeda-bedakan. Islam tidak membeda-bedakan manusia dari mana dia berada. Dari suku manakah dia? Apakah dia Batak, Jawa, Betawi, Kalimantan, ya kan, Dayak, Papua, kalau macamnya. Kalau dia beriman, memiliki iman kepada Allah, berarti itu adalah orang yang paling mulia. Bukan karena dia jauh dari ibu kota, bukan karena dia di pelosok, bukan karena dia itu terbelakang, primitif dan segala macamnya gitu. Kalau mereka itu beriman dan bertakwa kepada Allah, maka itulah orang yang tinggi di hadapan Allah. Saudara-saudara, ini nilai ilahiyah ya. Jadi saling berkaitan. Nilai ilahiyah itu di atas ya nilai insaniyah. Insaniyah sesama insaniyah itu sejajar. Berarti nilai manusia dengan manusia itu sejajar. Sementara nilai ilahi itu adalah nilai yang mewadahi antara keduanya ya. Antara manusia dan manusia ini harus diwadahi dengan nilai-nilai ilahi. Nilai-nilai ilahi itu di atas dari segala-galanya. Ya, ini perlu dicermati oleh saudara-saudara. Terakhir, filsafat hidup bangsa Indonesia mendudukkan keduanya sederajat.
Memang iya sederajat, tapi ada keharusan terapan nilai individual harus mempertimbangkan ya, konsekuensi nilai sosial. Mungkin pula terapan nilai sosial harus mempertimbangkan konsekuensi nilai. Istilah lainnya keseimbang antara kepentingan individu dan sosial. Ya, jadi ini harus seimbang. Jangan karena memang kita ingin mendapatkan nilai-nilai individu, nilai sosial kita hilang. Itu bukanlah sifat dari orang-orang yang memiliki nilai-nilai ilahiyah tadi. Ini wilayahnya nih. Saudara-saudara, wilayah 3 itu wilayah alam. Wilayah 2 adalah wilayah manusia. Wilayah 1 adalah wilayah di mana kita konsep ilahinya. Wilayah 1 ini konsep ilahiyah. Wilayah 2 itu konsep insaniah. Wilayah 3 itu adalah konsep alamiah, alam. Lebih luas, alam jagat raya ini. Nah ini, lihat. Disitulah munculnya iman itu. Konsep wilayah 1. Itu konsep ilahiyah. Ya, kelihatan ya. Jadi, iman masuk ke konsep wilayah 1. Yaitu konsep ilahiyah. Sementara yang kedua, konsep wilayah insaniah. Yang ketiga, alamiah, alam. Jadi lebih besar lagi. Yang kecil wilayah 1 ini adalah wilayah iman seseorang itu ya. Nah, oke. Nah ini yang saya sebutkan tadi. Yang putih iman, yang kuning manusia, yang oranye alam jagat raya. Ini penjabaran dari yang tadi. Jadi iman ini adalah inti sebenarnya, inti daripada inti, core of the core. Ya, iman dan manusia yang ada sekelilingnya. Kemudian yang lebih besar lagi alam jagat raya. Jadi yang paling inti itu adalah iman, yang paling besar ya alam jagat raya ini. Ya. Tapi meskipun demikian, alam jagat raya manusia ini tidak ada artinya kalau tidak ada iman. Wassalam. Itu saja barangkali diskusinya. Silakan Anda baca materinya yang terdapat dalam link dan download juga. Kalau ada pertanyaan silakan. Kalau tidak ada kita tutup. Gimana? Silakan ada pertanyaan. Halo. Pak, saya boleh bertanya, Pak? Ya, silakan. Sebenarnya bukan di sini sih, Pak. Jadi sebenarnya pertanyaan saya gini. Kan ada yang bilang katanya kalau mau bunuh cicak itu boleh kan, Ibu? Kayak hukumnya itu sunnah gitu atau apa, saya lupa. Tapi di Islam sendiri kalau membunuh hewan itu nggak boleh gitu. Maksudnya membunuh hewan yang tidak menyerang manusia gitu Pak. Di situ masih saya bingung, Pak. Baik. Bayan zani, membunuh. Pada hukum dasarnya yang namanya membunuh itu diharamkan. Apalagi bunuh orang ya kan. Nembak orang gitu. Haram. Ya, sekarang pertanyaannya, apakah ada yang membunuh yang dibolehkan? Ada. Sama membunuh hewan-hewan yang memang mengganggu atau hewan-hewan yang mengganggu atau ingin mencelakai kita. Misalnya kita mau ini sama kalajengking atau ular atau apalah gitu yang membahayakan diri kita atau anak-anak kita. Itu boleh. Nah, adapun masalah cicak di dinding diam-diam merayap ini, ya ini memang sebenarnya di samping juga mengganggu, ya. Dan yang kedua memang karena ada perintahnya. Ada perintahnya. Kenapa itu diperintahkan membunuh? Karena cicak ini dalam historinya itu loh pernah di zaman Nabi di gua itu ya, gua Sur kalau salah, yang bersembunyi itu, cicak inilah yang memberitahukan kepada kafir Quraisy bahwa Nabi itu ada di dalam gua itu ya, dengan kode-kodenya lagi. Makanya itulah alasannya cicak itu boleh dibunuh. Nah, tapi sebaiknya pada prinsipnya kalau menurut saya selagi tidak mengganggu gitu ya, selagi tidak membahayakan, maka tidak perlu dibunuh. Saya sendiri juga jarang. Adapun cicak saya biarin aja. Ya kan? Ya gimana ya?
Pertama repot juga bunuhnya, yang kedua ya rasa-rasanya nggak ada manfaatnya juga sih, meskipun ada dalil yang membolehkan gitu. Tapi silakan dipilih kalau Anda ingin membunuh, karena ini mohon maaf ya bahasanya. Kalau Anda ingin bunuh itu cicak, ya itu nggak masalah. Ya karena sudah ada tuntunannya, ada dalilnya, ada yang membolehkan gitu. Tapi sebaiknya kalau saya sih saya biarin aja. Lagian juga Baik, kan, Pak. ya lagian kan juga tidak terasa mengganggu gitu. Malahan kalau dia ada cicak itu kan dia malahan makan nyamuk atau lain-lain kan kalau misalnya banyak. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa cicak itu adalah apa namanya ya, kemungkinan ada cicak yang memang dihinggapi atau kiriman atau jin gitu ya. Makanya ada tuh penelusuran gitu ya, para ahli-ahli ruqyah itu ya, ruqyah itu cicak-cicak itu adalah kiriman, sehingga selagi cicak itu ada, orang di rumah itu tidak pernah merasakan ketentraman tinggal di rumahnya, semacam kiriman apa ya, santet atau mungkin ilmu apalah gitu ya. Dan juga ada satu riwayat mengatakan bahwa cicak itu juga bisa dihinggapi oleh jin gitu. Jin nggak tahu seperti apa cicaknya, apa mungkin barangkali kayak cicak-cicak yang khusus, mungkin barangkali warna hitam atau apalah gitu ya. Dan ada juga riwayat mengatakan bahwa rumah yang dihinggapi cicak yang banyak itu kemungkinan rumah tersebut dihinggapi atau ditinggali oleh jin gitu, jin jahat gitu. Makanya oleh karena itu kenapa diperintahkan untuk dibunuh itu barangkali. Jadi ketika cicak dibunuh maka jin-jinnya juga pergi gitu ya, meninggalkan sarangnya atau tempat rumah itu. Biasanya cicak-cicak kan ada itu karena memang rumahnya kotor, rumahnya nggak terawat dan lain-lain. Biasanya ya. Oleh karena itu itulah alasannya kenapa cicak itu dibunuh. Jadi kemungkinan bisa dikirim ilmu lewat cicak, atau misalnya lewat ini apa namanya, ada jin bersarang di rumah itu, atau semacam numpang atau nginap gitu ya melalui cicak. Nah, ini pandangan saya yang sebagaimana yang saya pahami atau saya baca. Oke, itu ya bayannya. Ya, Pak. Ada lagi yang lain? Ada lagi yang lain yang saudara-saudara ingin bertanya terkait dengan namanya, terkait dengan materi perkuliahan kita atau yang lain? Kalau tidak ada, silakan nih Anda mulai absensi ya. Ini saya share nih. Anda silakan coba presensi melalui barcode. Coba deh. Soalnya kan di sini udah kelihatan belum barcode? Coba. Maaf Pak, cara barcode-nya gimana? Melalui itu, melalui AdLink. Kan ada itu presensi. Di AdLink tinggal Anda scan aja di situ. Mohon maaf Bapak, sebelumnya saya kan device-nya pakai HP Pak. Nah, Ya, untuk menuin AdLink-nya juga tidak bisa Pak, karena masih satu device. ya, 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 ya. Yang lain yang belum, yang bukan satu device coba. Kalau itu nanti saya manual aja. Saya panggil nanti. Baik Atau Pak, nanti terima kasih Pak. nanti ngomong sendiri, nanti saya cari namanya. Sanji dan Akbar saya cari. Bagi yang punya device 2 double, silakan silakan di scan ya barcode. Ini barcode-nya nggak bisa dipakai berulang kali, cuma sekali doang. Karena dia berubah 5 detik atau 10 detik berubah sendiri. Maaf Pak, HP saya nggak bisa scan. Ya, nggak bisa scan. Yang bisa aja dulu. Udah. Maksud saya ini karena Anda kan ada yang double satu Zoom. Jadi biar ini maksud saya. Biar terdata namanya masing-masing.
Oke, saya anggap sudah selesai. Kita cek dulu siapa yang sudah ini. Yang belum, siapa? Rabi'ah, Jelita, dan Syahri, Anom, Eva, Paradisa, Muhammad Bayan. Bapak pasti hadir, Pak. Fasya, siapa lagi? Arba, Pak. Arba. Saya Pak Edera Muhammad Nah. Torik Pak. Bapak Pak hadir. Arba Mei, Pak. Arba Mei. Ardika Pak. Ramadan Rina, Pak, Syukur Rina. Bapak. Pas absen, pas absen baru pada keluar namanya. Rina, Pak. Ramadan Absen. Syukur Bapak. Pas absen baru pada keluar namanya. Rina hadir. Sunan, Ender ya. Rina, Pak. Putri Ramadan Aisyah. Syukur Bapak. Rifat hadir, Pak. Putri Rohmadani, Pak. Lembut banget suara Ramadan. Ramadan Syukur Bapak di atas. Tizi hadir, Pak. Rina Isis. hadir, Pak. Lagi. Namanya Ramadan ada lagi. Ada Pak hadir. Ada Tania. Tania ada, Pak. Nah. Mana dia? Asya Akmal ada. Hafiz Abdurrahman ada. Oke, itu saja ya. Hafiz ada, Pak. Hah? Bapak saya belum absen, Pak. Siapa? Tania. Tania. Udah? Hafiz ada di Zoom, Pak. Udah. Ya, itu teman-teman semuanya minggu depan tolong lebih aktif ya kalau pengen nilainya bagus nih. Kalau diskusi tanya jawab itu akan saya kasih nilai tambah ya. Dan juga kalau bisa nanti silakan buka kamera aja. Ya, biar kita lebih mudah ya. Lebih mudah diskusinya, konsultasinya. Ya saya jangan seperti radio nih. Kayak radio saya. Oke, itu saja barangkali, silakan Anda lanjutkan perkuliahannya meskipun masih ada waktu nih. Materinya sudah selesai, itu saja barangkali diskusi kita pada hari ini. Terima kasih kehadirannya. Dan kita tutup dengan membaca hamdalah sama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, itu saja. Selamat melanjutkan kuliahnya kembali pada materi yang lain. Kita jumpa Kamis depan ya. Di depan saya harapkan masing-masing memberikan tanggapan, komentar atau pertanyaan ya, sehingga nanti akan saya kasih nilai ini. Oke, itu saja. Terima kasih. Materi Al-Islam kita 3 ini kelas A ya, program studi agroteknologi pertanian. Kita cukupkan. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya.